Alhamdulillah Al-Qawiyul Azim. Al-Qawiyul Matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di hari ini, di hari Jumat sore ini. Syukur kita pada hari ini berikan lancaran segala kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu dan juga amal yang terima. Langsung saja ya, bahwasanya melanjutkan pelajaran kita seputar Ramadan, yakni waktu yang spesial bersama Al-Quran. Alhamdulillah, tidak ada yang lebih berharga dalam kehidupan ini selain Al-Quran. Sebab dia merupakan petunjuk atau hudan yang memberi arah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Kalau saja yang kita miliki dari yang namanya dunia atau harta keturunan, itu semuanya juga kalau kita belum bisa untuk mendudukannya sesuai dengan syariat, maka tidak ada yang lebih baik ya daripada Al-Quran ya. Karena kebahagiaan dunia itu adalah fana ya gitu. Dan kebahagiaan akhirat itu adalah abadi. Maka apa yang kita dudukan, yang kita punya, menyesuaikan dengan syariat Islam agar kita meraih kebahagiaan bersama keluarga kita. Allah menghadirkannya, yaitu Al-Quran, supaya manusia bisa melalui kehidupannya dengan kehendak Allah, sehingga menjadi selamat jalannya sampai berlabuh di surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikianlah fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Hanya sayang seribu sayang ya. Masih banyak orang yang mengabaikan Al-Quran ya. Di antara mereka yang mengabaikannya karena tidak mau mengimaninya, yaitu orang-orang kafir. Ada pula yang beriman, yang mengimani, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan memahaminya, gitu ya. Bahkan ada pula yang mengabaikannya hanya karena malas ya, dan merasa berat untuk melakukan aktivitas bersama Al-Quran. Saya berulang kali mungkin menyampaikan bahwa kebersamaan kita dengan Al-Quran, kata para ulama salaf, seperti kebersamaan kita dengan alat genggam kita gitu ya. Misalnya apa alat yang digenggaman kita? HP. Oh ya, kalau zaman sekarang yang HP gitu ya. Yang namanya HP, orang itu ya, mau dia miskin, kaya, anak kecil, dewasa gitu ya, orang tua, tidak lepas daripada HP ya gitu. Tapi kenapa kebersamaan dengan HP lebih lama, lebih panjang daripada kebersamaan dengan Al-Quran ya. Kebersamaan dengan HP berapa jam ya tergantung ya gitu. Tergantung bagaimana kita meniatkannya sebenarnya ya. Kalau HP itu cuman ya perlu komunikasi aja, nah, mungkin ya sedikit. Kalau
perlu komunikasi ya gitu. Tapi kalau HP-nya jadi teman kehidupan ya, HP-nya jadi teman kehidupan, berarti HP-nya bukan hanya buat komunikasi gitu ya. Ketika lagi kesepian dia main HP ya. Ketika bangun tidur dia main HP. Ketika dia mau tidur bukan melihat istrinya malah main HP gitu. Ketika dia mau makan main HP tiap sabtu. Iya. Nah itu, maka kalau HP menjadi teman hidup, dan kalau saya survei gitu ya, orang zaman sekarang HP itu bukan sekedar komunikasi gitu ya, bukan sekedar WA, bukan sekedar apa internet, tapi jadi teman hidup. Lihat saja bagaimana orang di jalan ya, paling banyaknya dia orang itu di jalan pakai HP gitu ya, dia megang HP gitu. Bahkan ketika dia lagi apa di motor pun gitu ya sambil megang HP gitu ya. Ya luar biasa itu. Zaman direktur dulu zaman saya ya. muda gitu. Anak kecil yang makan HP ya. Iya. Zaman ini ya memang sudah beda itulah, beda apa? Beda budayanya, beda normalisasi ya kalau zaman sekarang. Bagaimana HP itu sudah jadi kebutuhan primer ya. Ya. Dulu kan masih kebutuhannya ya dulu tersier lah gitu, masih barang mewah gitu ya, susah. Kamu udah primer gitu ya. Gitu. Bahkan orang baru kehilangan HP ya. Baru kehilangan HP gitu ya. Dia langsung menyesal gitu ya. Dan dia marah gitu ya. Dia langsung gitu ya. Sebulan 2 bulan punya HP lagi gitu ya. Ya Allah. Baru kehilangan HP ya gitu. Jadi kalau kehilangan waktunya bersama Al-Quran, coba dia marah-marah gitu. Bisa nggak coba? Bisa nggak kalau dia kehilangan waktunya dengan Al-Quran, kehilangan waktunya dengan ngaji, kehilangan waktunya dengan ya sanak keluarganya misalnya, dia marah-marah, bisa nggak? Nah itu ya. Ini menjadi renungan kita ya. Kadang ini memang ini nomor satu sebenarnya kalau kita lihat itu ya, nomor satu. Ya luar biasa. Bahkan ada yang sampai tentu ya, saya bukan nyinggung seorang gitu ya, HP-nya itu 5, HP-nya 5 gitu ya, HP 5 ngisi kuotanya 5, ngisi pulsanya 5 gitu ya. Itu berapa menit tuh isi pulsa dengan HP-nya aja, ya zubillah. Ngeri itu ya. Ya katanya yang 5 ini semuanya buat bisnis. Masa yang 5 semuanya buat bisnis? Ya mana gitu yang satunya buat ini, yang buat hobi keluarganya atau buat ngajinya ya. Mana yang satu ya HP-nya yang satu spesial itu tuh menolong dia dalam beribadah gitulah gitu ya. Ini semuanya pakai bisnis, aduh dah ini. Allah. Harusnya kebersamaan kita dengan Al-Quran, Al-Quran yang jadi teman hidup ya. Al-Quran yang jadi teman hidup ya. Kemana-mana bawa Al-Quran ya. Ya sekarang bisa di HP, sok kalau mau dengan HP nggak apa-apa ya, masukkan Al-Quran, masukkan ceramah-ceramah dakwah gitu ya, PDF dakwah gitu ya gitu. Hey, masukkan kajian-kajian ilmu ya, materi tentang ilmu, tentang semuanya gitu ya yang bermanfaat ya. Nah itu, jangan terlena dengan godaan setan ya, yang kadang melintirkan dengan HP ya. Jadi nonton video yang nggak bener lah gitu, nonton apa lah gitu ya, yang komunikasi dengan yang nggak jelas, dengan wanita yang bukan mahram, berwaliyazubillah ya. Nah ini ikhwatullah,
kembali pada nurani kita, bahwa kita senantiasa hati kita dekat dengan Al-Quran, dan itu membacanya mendapat pahala, dan Al-Quran menjadi teman hidup ya. Saya tidak akan panjang bahas HP. Jadi aktivitas bersama Al-Quran, maka kita memohon kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok yang mengabaikan Al-Quran. Sebaliknya kita memohon kepada Allah untuk istiqomah bersama Al-Quran sampai akhir hayat. Dalam negara mah. Ya, Kalau negara Arab pakai undang-undang iya. Nah, memang istiqomah bersama Al-Quran bukan perkara yang mudah untuk kita ya. Sebagai manusia yang kadang kita sering khilaf dan lupa, iman juga sering pasang surut, sering menyusut ya, karena maksiat, ditambah lagi dengan adanya upaya setan yang tidak kenal lelah, tidak kenal henti untuk menggoda dan menyesatkan kita. Semua itu menyebabkan kita jauh dari Al-Quran. Tapi ada ini juga kita memahami Allah yang Maha Esa, yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, menolong kita menghadirkan bulan Ramadan. Nah, ya. Ramadan buat apa? Jadi aturannya sebagai mekanisme dan kesempatan kita untuk menyegarkan kembali hubungan dengan Al-Quran. Ya, itulah karenanya bulan Ramadan itu bulan yang tepat ya untuk perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Setelah barangkali ya kita jauh dengan Al-Quran karena lalai di hari-hari sebelumnya. Nah, bulan ini sangat lekat dengan suasana Al-Quran, betul ya. Makanya kalau kita tidak heran di masjid atau di pekerjaan kita, bahkan ya di pekerjaan kita, orang-orang itu udah sibuk dengan Al-Quran, udah sampingkan HP-nya ya. HP-nya dikesampingkan, langsung Al-Quran aja gitu ya, pegang Al-Quran gitu ya gitu. Kalau Ramadan gitu ya. Kalau Ramadan HP-nya dikesampingkan, pegang Al-Quran ya. Ya. Bisa ya, dengan HP juga isinya Al-Quran ya gitu. Iya. Karenanya ikhwatifillah, Al-Quran di bulan Ramadan ya, bagaimana Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran ya. Juga Lailatul Qadar ya, yang mulia diturunkannya Al-Quran ya. Waktu-waktu yang mulia melebihi waktu-waktu yang lainnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil.